يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكسف الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل مخلوقاته في الأرض والسماء، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فإن التقوى مدار كل سعادة، كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة. فاتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang teramat indah selain daripada untayan puji dan syukur yang terhatur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dialah Allah Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Dialah Allah Zat yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat kesehatan yang sempurna, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, uswah kita, paduka agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kalau kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ingatlah saudara bahwa yang singkat itu adalah waktu, yang paling dekat dengan kita adalah kematian, yang paling gampang dikerjakan perbuatan dosa, yang sulit ikhlas, dan yang paling berat adalah amanah. Namun semua itu bermuara, pusatnya, pangkalnya adalah iman, dan iman itu buahnya adalah amal soleh. Dan amal soleh ini terangkum dalam kalimat takwa: inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, Al-Fakir Salah Muhati berwasiat kepada diri sendiri khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa,
yaitu dengan jalan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberetkan kepada orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah renungan di dalam kehidupan kita. Apabila kita diperintah untuk berzikir, menuntut ilmu dan beramal saleh, alasannya sibuk padahal masih banyak waktu dan kesempatan. Tetapi apabila malaikat mau datang menjemput, sesibuk apapun kita pasti ikut tanpa ada persiapan. Ketika badan kita sehat, kita bekerja keras membanting tulang, menumpuk harta benda, menumpuk simpanan harta benda. Namun ketika kita sakit, yang namanya harta benda tersebut kita keluarkan untuk meraih yang namanya kesehatan. Akan tetapi apa yang didapat hanyalah sebuah kuburan dan batu nisan dan penyesalan yang tiada artinya. Begitu berharganya waktu dan kesempatan yang kita sia-siakan. Dalam kitab Majalis Saniyah, Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu berkata di dalam syairnya, "Iktanim fil firaqi fadla ruku'in." Pergunakanlah waktu luangmu di dalam keutamaan untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa yakuna mautuka baktatan. Sebab sangat boleh jadi kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin. Berapa banyak kamu lihat orang yang badannya sehat, min ghairi saqamin, tanpa sakit. Jahabat nafsuhu sahihatu falaku. Keluar nyawanya, keluar ruhnya dalam raga yang sehat tersebut, sementara dia dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada seseorang yang keluar dari tempat maksiat, keluar dari tempat hukum, mengendari kendaraan bermotor berboncengan, tiba-tiba masuk jalan raya, ditabrak oleh kendaraan truk trailer. Badannya sehat, tetapi keluar ruhnya dari raga yang sehat tersebut, sementara dia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada juga seorang yang keluar dari masjid habis mengisi ceramah tausiah di masjid. Seorang ustaz kemudian mengendari kendaraan moge motor gede, mungkin karena terlalu kecepatannya terlalu tinggi atau tiba-tiba nabrak pohon palem, terbentur kepalanya. Jahabat nafsuhu sahihati, keluar ruhnya, keluar jiwanya dalam raga yang sehat tersebut. Tetapi kalau keluar dari masjid, insya Allah dia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian dalam penutup majelisnya, Al-Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, man kana aqilan, yang mempunyai akal, ya'lamu annahu mayitun, dan dia tahu bahwa dia bakalan mati, wa yastaqalu fa'innahu yarda fid dunya bil qudi bima yunasibu jalik." Kemudian dia ridho dengan dunia yang sedikit yang dia peroleh, untuk sekedarnya saja, untuk menguatkan badan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghalu bi amalil akhirah, kemudian dia sibukkan dengan amal-amal akhirat. Fa inal akhiratu hiya darul qarar, karena sesungguhnya
Kampung akhirat adalah kampung keabadian. Wal dunya darul fana, sedangkan dunia ini adalah kampung yang bakalan rusak, kampung yang bakalan kita tinggalkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Qad irtahalat li dunya mudbirah." Sungguh dunia telah berlalu meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat di depan yang akan kita gapai. Fayakunu min abda ila akhirah, maka hendaklah kalian menjadi hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abda dunia, janganlah kalian menjadi hamba-hamba dunia. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Fa'ina al-yaum, karena sesungguhnya hari ini, yaitu di alam dunia ini, amalun wala hisabun, adalah tempat beramal dan tidak ada perhitungan amal. Jadi dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, sedangkan memanennya nanti kita di akhirat. Wa godan, sedangkan besok yaitu hari akhirat, hisabun wala amalun, adalah tempat hisab, tempat perhitungan amal, dan tidak ada lagi di sana amal soleh, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat. Di sana adalah tempat kita menikmati, yaitu hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita menggunakan umur kita yang singkat ini untuk senantiasa menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terperdaya oleh dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kenikmatan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Jadi orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia, maka jelas akan terperosok ke dalam jurang neraka. Sebab hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah, cinta dunia adalah puncak dari segala kejahatan. Demikianlah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.